Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mulok akan mempresentasikan menganalisis perkembangan aksara Kawi di Lombok. Dipungkiri bahwa tradisi Kawi di Lombok merupakan kelanjutan tradisi Kawi yang berkembang pada budaya Jawa yang menyebar ke Lombok pada akhir Majapahit. Hal ini diperjelas berdasarkan jenis-jenis naskah yang berkembang di Lombok. Pandangan ini juga disampaikan oleh Dr. I. Kuntoro dalam sebuah seminar di Museum Negeri NTB tahun 1989 yang mengemukakan bahwa Lombok merupakan tempat konservasi naskah Islam Jawa. Berdasarkan manuskrip yang ditulis Haji Lalu Ambawa, awal tradisi Kawi di Lombok bersamaan melalui pegelaran wayang kulit pertama kali yang memainkan lakon Serikat Menak sekitar abad ke-16. Serat Menak ini melanjutkannya menjadi babon wayang Sasak hingga saat ini. Sebagian perbandingan naskah Jatiswara Jawa yang masih beredar dalam masyarakat Jawa dan sudah dialih aksarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berbeda dengan teks Jatiswara yang hidup dan berkembang di Lombok hingga saat ini. Walaupun mengusung tema yang sama dengan tokoh yang sama, tetapi secara kontekstual sudah disesuaikan dengan setting budaya Sasak pada masa itu. Contoh lain, Serat Menak yang menjadi babon pewayangan Sasak dalam Menak tulisan R.Eng. Yesadipura I yang telah dialih aksarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982. Kontak budaya antar masyarakat Sasak dengan Jawa dalam bidang keislaman dan tasawuf menyebabkan variasi naskah Kawi di Lombok bertambah. Tidak hanya Serat Menak, tetapi mulai muncul naskah Jatiswara, Perudakasina, Puspakerma, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya kitab-kitab yang berisi ajaran sarah atau suluk. Naskah-naskah Kawi Jawa tidak dipandang sebagai suatu yang baku seperti Al-Quran dan hadis, tetapi justru menjadi inspirasi para Kawi Sasak. Naskah-naskah Kawi Jawa diresepsi dan diinterpretasi bahkan melahirkan karya-karya baru dengan judul yang sama maupun dengan isi yang relatif baru. Diresepsi dan melahirkan karya-karya baru seperti Bang Bari, Junglengga, Rengganis, Kabar Sundari, dan lain-lain. Teks babon asli Serat Menak RNG Yesadipura I dalam masyarakat Sasak disebut bel, terdiri dari yang pertama Menak Sarehan, yang kedua Menak Lara, yang ketiga Menak Serandil, yang keempat Menak Sulup, yang kelima Menak Ngajrak, yang keenam Menak Denis, yang ketujuh Menak Kaos, yang kedelapan Menak Kuristam, 9 Menak Biraji, 10 Menak Kaning, 11 Menak Gandrung, 12 Menak Kanjrun, 13 Menak Kandebabumi, 14 Menak Kuari, 15 Menak Cina, 16 Menak Malabari, 17 Menak Purwakanda, 18 Menak Kustup, 19 Menak Kodrat, 20 Menak Sorongan, 21 Menak Jamintaro, 22 Menak Jaminambar, 23 Menak Talsmat, 24 Menak Lakat. Karya-karya para Kawi Sasak dalam meresepsi teks-teks Jawa juga sudah memasukkan kosakata Sasak dalam karyanya. Hal lain yang menarik dalam tradisi Kawi Sasak adalah upaya mengadaptasi naskah-naskah Melayu ke dalam tradisi Kawi. Dalam hal ini muncul karya-karya seperti Nur Muhammad, Maulid Nabi, Nabi Haparas, Nabi Wafat, Hikayat, Kutubi, dan lain-lain. Tradisi Kawi Sasak terus berkembang di tengah masyarakat Sasak dan belakangan banyak melahirkan teks-teks Kawi yang lebih dominan bahasa Sasak. Salah satu naskah yang terkenal yang menggunakan bahasa Sasak dengan pola sekaran Jawa adalah Kitab Monyeh yang ditulis oleh Jero Mahram, Pancor Lombok Timur. Teks ini selanjutnya menjadi acuan dalam seni cepong di Lombok. Naskah Kawi yang dominan saat
saat yang dijumpai berusia cukup tua adalah Indar Jaya yang hingga saat ini masih dijumpai dalam dua versi, yaitu versi Jawa kuno, versi Sasak, dan karya kawi berbahasa Sasak yang cukup luas dibaca oleh masyarakat Sasak adalah teks Komodong Laur dalam berbagai versi.